Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, hanya dengan uang Rp1.000, seseorang bisa dibukakan pintu rezeki bernilai ratusan juta rupiah. Kedengarannya mustahil, tapi inilah bukti bahwa keajaiban Allah tidak mengenal logika manusia. Karena dalam setiap sedekah tersembunyi, ada rahasia langit yang bergerak. Rahasia yang hanya terbuka bagi hati yang memberi dengan tulus, tanpa ingin terlihat, tanpa menunggu pujian. Hari ini, kita akan menyelami satu kisah nyata yang mengguncang jiwa. Kisah tentang kekuatan sedekah rahasia yang mengubah hidup seseorang dari kesempitan menuju kelapangan yang tak disangka-sangka. Rp1.000 yang tidak pernah disangka. Di sebuah pasar kecil di pinggiran kota, hidup seorang pedagang sederhana bernama Fathur. Setiap pagi ia membuka lapak seadanya, menjual gorengan dan teh hangat untuk para pekerja yang lewat. Penghasilannya tak seberapa, kadang hanya cukup untuk makan hari itu. Namun di balik kesederhanaannya, Fathur memiliki kebiasaan kecil yang jarang diketahui orang. Setiap kali ia mendapat keuntungan sedikit, ia sisihkan Rp1.000 untuk seseorang yang lebih membutuhkan. Tidak pernah besar, tidak pernah diumumkan. Bahkan tak pernah ia ceritakan pada istrinya. Suatu pagi, ketika hujan turun rintik-rintik, Fathur melihat seorang anak kecil duduk menggigil di tepi jalan, menatap warungnya dengan mata lapar. Ia tahu anak itu belum makan. Tanpa berpikir panjang, Fathur membeli sebungkus nasi dan memberikannya diam-diam. Anak itu tersenyum lemah, lalu mengucap, "Terima kasih, Pak." Fathur tak membalas dengan kata-kata, hanya mengusap kepala anak itu dan kembali ke lapaknya. Dalam hatinya ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Hari-hari pun berlalu, tak ada yang berubah secara kasat mata. Namun dalam diam, sesuatu mulai bergerak dalam hidup Fathur. Ia tidak sadar, pelanggan yang lewat mulai lebih sering mampir ke lapaknya. Dagangannya yang dulu sering sisa, kini habis sebelum siang. Ia tak mengira bahwa nasi bungkus Rp1.000 itu sedang menabur benih keberkahan di jalannya. Sampai suatu hari, datanglah seorang pria berpakaian rapi ke warungnya. Ia mengatakan bahwa kantornya sedang mencari penyedia makanan untuk karyawan, dan ia ingin mencoba gorengan buatan Fathur. Awalnya Fathur ragu, tapi dengan sopan ia menyanggupi. Seminggu kemudian, pesanan pertama datang. Jumlahnya ratusan bungkus. Dari hari itu, rezeki Fathur mengalir seperti sungai yang tak henti. Ketika ia menghitung penghasilannya, ia terdiam lama. Total keuntungan yang ia dapatkan mencapai ratusan juta dalam beberapa bulan. Ia menangis di sajadahnya, menyadari bahwa keajaiban itu bukan karena kemampuannya, tapi karena sedekah kecil yang dulu ia lakukan tanpa harap balasan. Fathur kemudian berbisik lirih, "Ya Allah, ternyata Engkau melihat sedekahku yang kecil itu. Aku memberi 1.000, Engkau balas dengan 100 juta. Engkau benar-benar Maha Pemurah, dari sinilah perjalanan spiritualnya dimulai." Ia mulai paham bahwa sedekah bukanlah urusan uang, tapi urusan hati. Dan rahasia terbesar bukan pada jumlahnya, tapi pada keikhlasannya. Rahasia di balik sedekah yang disembunyikan dari mata manusia. Setiap amal memiliki ruhnya sendiri, dan sedekah yang tersembunyi adalah amal yang ruhnya paling murni. Ia tidak terikat oleh pujian, tidak menunggu pengakuan, dan tidak berakar pada pamrih. Sedekah semacam ini bagaikan bisikan lembut yang hanya didengar oleh langit, bukan oleh manusia. Dalam diamnya, justru ia bergetar lebih kuat di sisi Allah. Disinilah rahasia besar yang sering terlewat. Ketika manusia menyembunyikan amalnya dari pandangan dunia, Allah menampakkannya dalam bentuk keberkahan yang tak terduga. Bayangkan seseorang yang memberi tanpa diketahui siapapun. Ia menahan lidahnya agar tak menceritakan kebaikan itu, menahan tangannya dari keinginan memamerkan derma. Dunia mungkin tidak tahu, tapi langit mencatat dengan tinta cahaya. Malaikat berdoa untuknya, sementara rahmat Allah melingkupi langkahnya. Ia berjalan di bumi dalam kesunyian, tapi alam semesta menggetarkan doanya agar sampai ke arsy. Itulah kekuatan sedekah yang disembunyikan, tidak terlihat manusia, namun didengar seluruh makhluk di alam ruh. Rasulullah SAW pernah bersabda, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya. Di antaranya,
seseorang yang bersedekah secara diam-diam hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Hadis ini bukan hanya tentang keheningan gerak tangan, tetapi tentang keheningan hati. Karena hati yang memberi tanpa ingin diketahui adalah hati yang benar-benar merdeka dari keakuan. Ia memberi bukan karena ingin dihargai, tapi karena ingin meniru kasih Tuhannya. Dalam pandangan makrifat, sedekah rahasia adalah latihan untuk menghilangkan aku. Ia mengikis lapisan ego yang selalu ingin dikenal sebagai orang baik. Ketika seseorang menahan dirinya dari dorongan ingin terlihat, ia sedang memurnikan niatnya dari kabut ria. Ia sedang menyiapkan ruang dalam jiwanya agar cahaya keikhlasan bisa masuk. Karena semakin seseorang menyembunyikan kebaikannya, semakin Allah memperlihatkan hasilnya dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Pernah ada seorang ulama sufi yang berkata, sedekah tersembunyi adalah percakapan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Betapa indah kalimat itu. Dalam setiap pemberian yang tidak diketahui siapapun, sebenarnya sedang terjadi dialog halus antara dua cinta. Cinta hamba yang ingin memberi dan cinta Allah yang ingin membalas dengan kasih. Maka jangan heran jika seseorang yang memberi dengan diam sering mendapatkan keajaiban tanpa ia minta. Karena ia memberi untuk Allah, maka Allah pun memberi untuknya. Rahasia sedekah tersembunyi juga terletak pada kebersihan energi yang dipancarkannya. Tidak ada motif duniawi yang mencemari niat, sehingga energinya murni, bersih, dan mampu menarik kebaikan dari segala arah. Inilah mengapa rezeki orang yang bersedekah dalam diam sering datang tanpa perhitungan. Ia tak perlu menuntut, karena alam semesta sendiri bekerja untuknya, membawa balasan yang sepadan dengan keikhlasannya. Maka siapapun yang ingin merasakan keluasan rezeki, cobalah menempuh jalan diam ini. Berikan sesuatu yang kecil, tapi dengan cinta yang besar. Biarlah tanganmu yang kanan memberi, sementara tangan kirimu tetap tidak tahu. Karena saat manusia tidak tahu, Allah sedang melihatmu dengan kasih. Dan ketika Allah sudah melihatmu, maka cukup satu pandangannya saja untuk mengubah nasibmu selamanya. Ketika alam semesta menjawab energi keikhlasan, setiap niat yang lahir dari hati manusia tidak pernah lenyap begitu saja. Ia bergerak seperti gelombang, menembus ruang dan waktu, lalu kembali dengan bentuk yang sepadan dengan sumbernya. Ketika seseorang bersedekah dengan keikhlasan, sesungguhnya ia sedang mengirimkan energi yang sangat halus ke alam semesta. Energi itu bukan sekadar getaran doa, tapi pancaran cinta yang sejati. Dan karena semesta ini dibangun di atas hukum kasih, maka setiap getaran kasih pasti akan mendapat jawaban. Itulah sebabnya mengapa sedekah yang ikhlas selalu berbalas, meski manusia tak pernah tahu dari mana arah datangnya. Dalam pandangan para arif billah, sedekah adalah bentuk komunikasi ruhani antara hamba dan alam ciptaan. Setiap pemberian yang dilakukan tanpa pamrih mengalirkan arus energi kebaikan yang menembus dimensi tak kasat mata. Alam mendengar, bumi merespons, dan langit mencatat. Segalanya bergerak mengikuti hukum ketuhanan yang telah ditetapkan. Karena pada hakikatnya, sedekah bukan sekadar memberi sesuatu kepada sesama, tapi memperkuat hubungan antara manusia dan seluruh sistem kehidupan. Memberi berarti menyalurkan aliran kasih Tuhan melalui diri sendiri. Ketika seseorang memberi dengan hati yang jernih, alam merasakan keseimbangannya. Pohon, angin, dan bahkan rezeki yang mengalir dari arah tak terduga menjadi bentuk respon terhadap niat suci itu. Sebab alam semesta bukan benda mati, melainkan sistem yang hidup, yang tunduk pada kehendak Allah dan bergetar bersama energi niat manusia. Orang yang memberi dengan tulus seolah menanam benih di tanah kosmik, yang kelak tumbuh menjadi pohon keberkahan dengan buah-buah yang tak terhitung jumlahnya. Seringkali, balasan dari sedekah tidak datang dalam bentuk uang, melainkan ketenangan hati, perlindungan dari kesulitan, atau diselamatkan dari musibah yang tidak terlihat. Semua itu adalah bentuk komunikasi kasih antara Allah dan hambanya. Allah mengetahui kapan waktu terbaik untuk menumbuhkan benih yang telah disemai lewat keikhlasan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir.
Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Keajaiban sedekah tersembunyi muncul ketika seseorang tidak lagi memperhitungkan balasan. Ia memberi, lalu lupa. Ia menolong, lalu diam. Ia berbuat, lalu menyerahkan segalanya kepada Allah. Di saat seperti itulah hukum langit mulai bekerja. Alam akan menyeimbangkan segala sesuatu yang diberikan, dan energi kasih itu akan kembali dalam bentuk yang seringkali tak disadari. Ada yang mendapat rezeki besar tanpa sebab, ada yang selamat dari penyakit, dan ada pula yang diberi ketenangan batin yang tak ternilai. Maka jangan heran bila orang-orang ikhlas, wajahnya berseri meski hidup sederhana. Energi kasih dalam dirinya memancar, menarik keberkahan dari arah yang tak terduga. Ia tak perlu mengejar rezeki, sebab rezeki sendiri datang menghampiri. Alam mencintai mereka yang memberi tanpa pamrih, sebagaimana Allah mencintai hamba-hamba yang menyembunyikan kebaikannya. Inilah rahasia mengapa Fathur dan orang-orang seperti dia tiba-tiba mendapat keajaiban rezeki. Bukan karena uang Rp1.000 itu, tapi karena keikhlasannya mengguncang langit. Dan saat langit sudah terguncang oleh keikhlasanmu, maka seluruh isi bumi akan menunduk untuk membantu. Itulah hukum energi kasih ilahi. Apa yang keluar dari hati akan kembali kepada hati. Apa yang keluar dengan ikhlas akan kembali dengan berlipat-lipat rahmat. Karena sesungguhnya dalam setiap sedekah yang dilakukan diam-diam, ada tangan Tuhan yang sedang bekerja di balik layar kehidupan. Ketika Allah mengganti dengan cara yang tak terduga, tak ada satu pun yang hilang di sisi Allah. Setiap helai daun yang gugur, setiap tetes air yang jatuh, semuanya tercatat dalam pengetahuannya. Begitu pula dengan sedekah, sekecil apapun ia dilakukan, pasti sampai ke hadiratnya dan kembali dalam bentuk yang paling indah. Namun cara Allah membalas selalu misterius. Ia tidak mengikuti hitungan manusia, tidak juga tunduk pada waktu yang kita tetapkan. Kadang balasannya datang cepat, kadang tertunda, namun selalu tepat. Sebab Allah tidak hanya memberi dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk kedamaian, kesehatan, perlindungan, dan cinta yang menenangkan jiwa. Bagi mereka yang mengerti makna hakikat, balasan dari Allah seringkali bukan tentang jumlah, melainkan tentang makna. Ada orang yang memberi sedikit, tapi Allah bukakan pintu keberkahan dalam pekerjaannya. Ada yang memberi tanpa pamrih, lalu tiba-tiba hidupnya dilimpahi rasa cukup dan bahagia meski tanpa harta banyak. Ada pula yang memberi diam-diam, lalu hatinya menjadi terang dan tenang, seolah segala beban dunia lenyap begitu saja. Karena dalam sedekah tersembunyi, ada rahasia pembuka jalan ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang melakukannya dengan hati. Fathur pun merasakannya. Setelah sedekah kecilnya yang dulu ia lupakan, hidupnya berjalan dengan cara yang tak pernah ia sangka. Tawaran kerjasama datang dari banyak arah, pelanggan baru terus berdatangan, dan semua berjalan lancar tanpa hambatan. Namun keajaiban terbesar bukan pada banyaknya uang yang ia dapat, melainkan pada ketenangan yang tumbuh di dalam jiwanya. Ia tidak lagi cemas dengan masa depan, karena ia tahu Allah sudah menanggung rezekinya. Ia tidak lagi merasa takut kekurangan, sebab ia telah menyaksikan sendiri bagaimana Allah mengganti sesuatu yang kecil dengan keberkahan yang berlipat-lipat. Setiap kali ia menatap uang di tangannya, ia teringat pada Rp1.000 yang dulu ia berikan kepada anak kecil itu. Kini ia sadar, uang itu hanyalah perantara, bukan sebab. Sebab sejatinya bukan uang itu yang mendatangkan rezeki, tapi getaran cinta yang ia sisipkan di dalamnya. Allah tidak melihat seberapa banyak yang diberikan, tetapi seberapa ikhlas hati yang memberinya. Karena dalam pandangan Allah, yang bernilai bukanlah jumlah, tapi rasa yang menyertainya. Dan rasa itulah yang memanggil karunia dari langit. Dalam kitab suci, Allah berfirman, "Apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki." QS Saba 39. Ayat ini bukan sekadar janji, melainkan hukum kehidupan. Karena setiap kali manusia memberi, ia sedang mengaktifkan hukum gantian ilahi. Allah tidak pernah mengambil tanpa memberi kembali. Ia mengganti dengan cara yang sering kali membuat manusia terdiam dan menangis. Sebab balasannya jauh lebih luas dari imajinasi manusia.
Ada kalanya seseorang bersedekah lalu diselamatkan dari kecelakaan yang nyaris merenggut nyawanya. Ada yang memberi sedikit, lalu tiba-tiba penyakitnya sembuh tanpa sebab medis. Ada pula yang menolong orang lain secara diam-diam, lalu hidupnya dipenuhi kemudahan di setiap langkah. Semua itu adalah bentuk penggantian Allah yang bekerja di balik tabir kehidupan. Kita tidak bisa menghitungnya dengan angka, tapi bisa merasakannya di dalam batin. Maka jangan pernah merasa sedekahmu kecil. Jangan berpikir, 1.000 rupiah ini tak berarti apa-apa. Karena di sisi Allah bukan angka yang bicara, tapi cinta yang engkau tanam. Allah mampu menjadikan 1 rupiah sebagai pintu keberkahan yang mengalir tanpa henti. Dan ketika Dia berkehendak untuk mengganti, maka seluruh jalan langit akan terbuka untukmu, bahkan dari arah yang tak pernah kau sangka. Itulah keajaiban yang hanya dimengerti oleh hati yang yakin. Sedekah sebagai jalan membersihkan hati dan menarik cahaya ilahi. Setiap kali seseorang bersedekah dengan hati yang tulus, sesungguhnya ia sedang menyucikan dirinya. Sedekah bukan sekadar memindahkan harta dari tangan ke tangan, tapi memindahkan beban dari hati menuju cahaya. Ia membersihkan debu keakuan, keserakahan, dan ketakutan akan kekurangan yang selama ini menghuni batin manusia. Karena salah satu penyakit hati yang paling halus adalah rasa takut kehilangan, dan sedekah adalah obatnya. Ketika seseorang memberi, ia sedang berkata kepada Tuhannya, "Aku percaya padamu, bukan pada harta ini." Dalam pandangan para ulama hakikat, sedekah bukan hanya amal lahir, melainkan juga latihan batin. Ia mengajarkan manusia untuk melepaskan, bukan menggenggam. Karena selama hati masih melekat pada dunia, cahaya ilahi sulit masuk ke dalamnya. Dunia dan nur Allah tidak akan bersatu dalam satu dada. Maka memberi adalah cara paling lembut untuk mengosongkan wadah hati agar dapat diisi dengan cahaya. Semakin sering seseorang memberi, semakin luas ruang hatinya untuk menampung kasih dan ketenangan dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah itu memadamkan murka Allah dan menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api." Kalimat itu bukan hanya janji, tetapi kebenaran spiritual. Setiap kali seseorang bersedekah, ia sedang menurunkan api yang membakar jiwanya. Api kesombongan, api ego, api tamak yang membuat hati gelisah. Dan setelah api itu padam, muncullah kesejukan batin, yaitu rasa ridha dan syukur. Dari sinilah muncul kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh kekayaan apapun. Bila manusia tahu bagaimana sedekah membersihkan batin, mereka akan berlomba melakukannya. Karena setiap pemberian bukan hanya memberi manfaat bagi penerima, tapi juga membuka pintu penyembuhan bagi pemberinya. Hati yang dulu keras menjadi lembut, jiwa yang dulu gelisah menjadi tenang, pikiran yang dulu penuh beban menjadi lapang. Semua itu adalah efek langsung dari energi keikhlasan yang bergerak. Karena dalam setiap pemberian tersembunyi arus kasih yang kembali kepada diri sendiri, membawa cahaya ketenangan yang semakin dalam. Orang-orang arif memahami bahwa sedekah bukan hanya tentang rezeki, tetapi tentang hubungan antara manusia dan Tuhannya. Setiap kali seseorang memberi, ia sedang memperbarui jalinan cinta itu. Ia sedang berkata, "Ya Allah, Engkau sumber segalanya, dan aku hanya perantara." Dengan kesadaran itu, hatinya menjadi jernih. Ia tidak lagi merasa memiliki apapun, karena ia tahu bahwa semua hanyalah titipan. Dari titik inilah makna fana mulai terasa. Ketika seseorang memberi karena menyadari bahwa dirinya hanyalah saluran kasih dari Zat yang Maha Memberi. Dalam keheningan malam, para kekasih Allah sering menangis bukan karena sedih, tapi karena bersyukur diberi kesempatan untuk memberi. Mereka tahu, setiap kali tangan mereka memberi, sesungguhnya Allah sedang menyalurkan kasih-Nya lewat diri mereka. Maka memberi menjadi ibadah yang paling manis, bukan beban. Setiap sedekah menjadi bentuk zikir yang hidup, bukan sekadar amal sosial. Karena di balik setiap kebaikan yang tulus, ada nama Allah yang bergetar di dalamnya. Dan ketika hati telah bersih dari keakuan, cahaya ilahi akan turun tanpa diminta. Itulah tanda orang yang memberi dengan ikhlas. Wajahnya memancarkan kedamaian, ucapannya lembut, hidupnya tenang. Ia tidak perlu menunjukkan kebaikannya, karena cahayanya sendiri sudah menjadi bukti. Inilah buah dari sedekah yang dilakukan dengan rasa cinta. Bukan hanya membersihkan harta,
tapi menyucikan jiwa hingga ia menjadi cermin yang memantulkan nur Allah. Jiwa yang lahir dari cahaya. Ketika manusia masih bersemayam di alam ruh sebelum mengenal jasad dan dunia, ia berada dalam keadaan paling suci. Dalam keadaan itu, setiap ruh menyaksikan Tuhan dan mengakui keesaannya. Itulah momen di mana Allah berfirman, "Alastu bi rabbikum?" Dan ruh menjawab, "Bala syahidna." Sejak saat itulah dalam setiap jiwa manusia tertanam cahaya asalnya, cahaya pengakuan terhadap Sang Pencipta. Namun ketika ruh itu turun ke dunia dan terbungkus dalam jasad, tirai mulai menutupi cahaya itu. Manusia mulai lupa akan asalnya, dan dari sinilah perjalanan mengenal kembali diri sejati dimulai. Cahaya yang pernah ia saksikan di alam ruh tidak pernah padam, hanya tertutup oleh lapisan-lapisan dunia. Setiap keinginan, kemarahan, kesombongan, dan kesedihan menambah kabut pada cermin hati. Semakin tebal kabut itu, semakin jauh manusia dari cahaya aslinya. Padahal di dalam hatinya sendiri, Tuhan telah menanamkan nur yang jika disucikan, mampu menembus segala kegelapan. Jiwa manusia pada dasarnya tidak pernah mati, hanya tertidur. Dan tugas setiap pencari hakikat adalah membangunkan jiwa itu dari tidur panjangnya. Ketika seseorang mulai merenungi hakikat hidupnya, perlahan kabut itu mulai menipis. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Semacam getaran halus dari dalam hati yang memanggilnya kembali ke rumah asal. Itulah tanda bahwa cahaya jiwanya mulai menyala lagi. Dalam keadaan ini, ia akan mulai merasakan bahwa dunia hanyalah bayangan dan yang sejati adalah apa yang ada di baliknya. Disinilah manusia mulai mengenali perbedaan antara hidup secara jasad dan hidup secara ruh. Namun tidak semua jiwa siap menanggung nyala cahaya itu. Sebab ketika cahaya sejati menembus hati, ia akan membakar segala kebohongan yang disembunyikan manusia tentang dirinya sendiri. Ia akan menghapus keangkuhan, memporak-porandakan ego, dan memaksa manusia menatap sisi tergelap dari dirinya. Banyak yang mundur di tahap ini karena mereka belum siap kehilangan identitas semu yang selama ini mereka anggap sebagai aku. Tetapi bagi yang berani bertahan, api itu akan berubah menjadi cahaya yang menenangkan, cahaya yang menuntunnya kembali kepada Allah. Dalam perjalanan para arif, cahaya ini sering disebut sebagai Nur al-Haqiqah, cahaya kebenaran. Ia bukan cahaya yang tampak oleh mata, melainkan yang dirasakan oleh ruh. Cahaya ini tidak datang dari luar, melainkan bangkit dari dalam ketika hijab-hijab hati terangkat. Maka seorang arif tidak mencari Tuhan di langit atau di bumi, melainkan di dalam dirinya sendiri. Karena ia tahu, tempat di mana cahaya itu muncul adalah tempat di mana Tuhan bersemayam. Ketika seseorang telah mengenali cahaya dalam dirinya, ia mulai menyadari bahwa semua kehidupan di alam semesta pun memancarkan cahaya yang sama. Bintang, pohon, angin, bahkan suara hujan, semuanya memantulkan sebagian kecil dari nur Allah. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai sesuatu yang terpisah dari Tuhan, melainkan sebagai bentuk-bentuk yang diciptakan agar manusia dapat mengenal penciptanya. Di titik ini, mata hati terbuka dan manusia tidak lagi hidup dalam keterpisahan. Ia hidup dalam kesatuan yang tenang dan penuh kasih. Namun untuk sampai pada kesadaran ini, manusia harus rela mati sebelum mati. Ia harus mematikan ego, ambisi, dan segala keterikatan duniawi. Karena hanya jiwa yang telah mati bagi dunia yang dapat hidup dalam cahaya ilahi. Dan ketika jiwa itu bangkit dalam nur Allah, ia tidak lagi berjalan sendirian. Setiap langkahnya menjadi langkah cahaya, setiap napasnya menjadi zikir, dan setiap pandangannya menjadi cermin di mana Tuhan memperlihatkan dirinya. Inilah kelahiran sejati, bukan dari rahim dunia, melainkan dari rahim cahaya. Apakah engkau merasakannya? Bahwa jauh di dalam dadamu ada sesuatu yang terus bersinar walau dunia memadamkan semua lampu. Itulah dirimu yang sejati, ruh yang pernah berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, "Bala, sungguh engkau adalah Tuhanku." Dan kini cahaya itu memanggilmu lagi, agar engkau pulang ke asalmu. Ketika hati menjadi cermin Tuhan, di antara seluruh bagian dari diri manusia,
hati adalah tempat yang paling misterius dan paling suci. Bukan karena ia hanya memompa darah, tetapi karena di sanalah letak kesadaran ruh bersemayam. Hati bukan sekadar organ fisik, melainkan wadah dari cahaya ilahi. Ia adalah cermin tempat Allah memantulkan keagungan dan kasih-Nya. Karena itu, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itu adalah hati. Maka barang siapa menjaga hatinya dari kotoran dunia, ia sesungguhnya sedang menjaga rumah bagi cahaya Tuhan. Hati yang bersih memantulkan kebenaran sebagaimana cermin memantulkan wajah. Namun ketika hati diliputi oleh kesombongan, iri, nafsu, dan kebencian, cerminnya menjadi buram. Pantulan wajah Tuhan tidak lagi tampak, digantikan oleh bayangan ego manusia. Karena itu, tugas seorang pencari bukanlah menambah ilmu sebanyak-banyaknya, melainkan membersihkan hati sedalam-dalamnya. Semakin jernih hati seseorang, semakin kuat ia merasakan kehadiran Allah di setiap hembusan napas. Membersihkan hati bukan pekerjaan mudah. Ia bukan sekadar menahan diri dari dosa, tapi melepaskan segala yang bukan Allah. Kadang manusia sanggup berhenti dari maksiat lahir, tapi hatinya masih terikat oleh keinginan, dipuji, dihargai, atau diakui. Padahal keinginan itulah yang menutup cahaya. Hati yang sejati harus bebas dari semua kebutuhan selain Allah. Ia tidak bergantung pada cinta manusia, tidak berguncang oleh pujian atau cacian. Hanya kepada Allah ia berpaling, hanya kepadanya ia menyerah. Ketika hati sudah mulai tenang, ia menjadi seperti danau bening yang memantulkan langit. Dalam ketenangan itu, bayangan wajah Tuhan muncul tanpa perlu dicari. Inilah rahasia makrifat. Bukan manusia yang melihat Allah, tetapi Allah yang menampakkan dirinya melalui hati yang bersih. Hati seperti ini menjadi alat pandang yang melampaui mata, mendengar yang melampaui telinga. Ia melihat bukan dengan pandangan duniawi, tapi dengan pandangan nurani. Namun hati bukanlah tempat yang permanen dalam keadaan suci. Ia seperti cermin yang harus terus digosok setiap hari. Sedikit saja lalai, debu dunia akan menutupi pantulannya. Karena itu, zikir bukan sekadar ucapan, tapi cara untuk menjaga agar hati tetap hidup. Dengan mengingat Allah, seseorang sedang menghidupkan kembali cahaya dalam dadanya. Setiap zikir adalah goresan lembut yang menghapus karat pada cermin jiwa. Hingga suatu saat hati itu menjadi bening sempurna, dan yang terlihat hanyalah Allah semata. Ketika hati sudah benar-benar menjadi cermin Tuhan, manusia tidak lagi merasa terpisah dari makhluk lain. Ia memandang setiap wajah dan melihat bayangan yang sama, bayangan kasih, rahmat, dan keindahan Sang Pencipta. Ia tidak lagi mampu membenci, karena yang dilihatnya hanyalah pantulan cahaya yang satu. Dalam keadaan ini, kebaikan bukan lagi kewajiban, melainkan pancaran alami dari kesadaran ilahi. Ia menolong bukan karena ingin pahala, tapi karena cintanya telah menyatu dengan cinta Tuhan. Maka, jika engkau ingin mengenal Allah, jangan mencari ke langit, jangan berdebat di dalam pikiran, tetapi tunduklah dalam hatimu. Di sanalah Dia bersemayam, sebagaimana firman-Nya dalam hadis qudsi, "Bumi dan langit tidak dapat memuatku, tetapi hati hambaku yang beriman dapat memuatku." Hati adalah rumah bagi cahayanya, tempat di mana kehadiran ilahi dapat dirasakan tanpa jarak. Bersihkanlah cermin itu, dan engkau akan melihat wajah-Nya, bukan di luar, tetapi dalam dirimu sendiri. Rahasia sedekah yang menyentuh langit. Sedekah bukan sekadar perpindahan harta dari tangan ke tangan, melainkan gerakan energi dari hati menuju langit. Setiap rupiah yang dikeluarkan dengan niat tulus sebenarnya bukan hilang, tetapi sedang naik ke langit, menembus tirai yang tak kasat mata. Dalam pandangan dunia, sedekah tampak seperti pengurangan, tapi dalam pandangan Tuhan, ia adalah penambahan yang tak terhingga. Karena setiap kali manusia memberi, Allah sedang membuka jalan baru untuk menurunkan balasannya dari arah yang tak terduga. Ada sebuah rahasia besar yang hanya dimengerti oleh orang-orang yang beriman sepenuh hati. Sedekah tidak pernah tertukar. Ia mungkin tampak kecil di dunia, tapi di sisi Allah, nilainya bisa seagung gunung. Satu lembar Rp1.000 yang diberikan dengan penuh keikhlasan bisa lebih bernilai dari jutaan rupiah yang diberikan dengan pamer. Sebab yang dinilai bukan jumlahnya,
melainkan hati yang menyertainya.